Desa Cempaka selalu tampak damai dari kejauhan. Rumah-rumah panggung berjajar rapi, diterangi lampu minyak yang redup setiap malam. Dari sawah yang mengelilinginya, suara jangkrik bersahutan dengan hembusan angin yang melewati pepohonan jati. Tak ada yang menyangka bahwa desa sekecil ini akan menjadi tempat di mana kengerian bermula. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sarinah sedang menutup warung kecilnya di depan rumah. Tangannya yang kurus mengangkat teko kopi hitam yang masih hangat. Ia hendak menyimpan semuanya ke dapur sebelum beristirahat. Namun ada satu hal yang membuatnya gelisah sejak senja tadi. Bau tanah basah yang muncul tiba-tiba, seperti aroma makam yang baru digali. Bau itu sangat kuat, sampai membuat bulu kuduknya meremang. Sarinah sempat bertanya kepada para pembeli ketika warung masih buka, tapi tak ada yang membahasnya. Malah ada yang menyuruhnya tidak memikirkan hal aneh menjelang malam. Ketika ia berjalan melewati lorong kecil menuju dapur, suara gerusan tanah terdengar dari belakang rumah. Sarinah berhenti. Napasnya tercekat. Paling kucing, pikirnya, meski hatinya tahu suara itu terlalu berat untuk seekor kucing. Ia memberanikan diri melangkah lagi. Tapi suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas, seperti sesuatu sedang diseret perlahan di tanah. Sarinah meletakkan teko di meja dapur dan menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kayu kecil yang menghubungkan dapur dengan area belakang rumah. Pintu berderit pelan. Angin malam menyapu, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Bau seperti kain basah yang dibiarkan berhari-hari, bercampur tanah lembab. Sarinah memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas dalam gelap. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok pocong. Berdiri tegak di tengah halaman belakang, tidak bergerak sedikit pun. Cahaya lampu minyak dari dapur menyinari sebagian tubuhnya. Kain kafan putihnya kotor penuh tanah, bagian wajahnya sobek memperlihatkan kulit pucat kehijauan, dan matanya, mata itu tidak berkedip, menatap lurus ke arah Sarinah. Tubuh Sarinah seketika melemas. Ia ingin berteriak, tapi ruangan terasa membeku, seolah suara apapun akan patah sebelum keluar. Pocong itu tidak melompat. Ia hanya miring perlahan, seperti pohon tua yang ditiup angin. Gerakannya lambat namun mustahil dilakukan oleh makhluk hidup. Sarinah mundur beberapa langkah. Dadanya naik turun cepat. Tiba-tiba pocong itu menundukkan kepalanya sedikit, seolah mengamati. Dan tanpa peringatan apapun. Duk! Pocong itu menghilang dari tempatnya. Seperti sesuatu yang ditarik ke dalam tanah. Sarinah menutup pintu dapur secepat mungkin dan menjerit sekencang mungkin, membuat beberapa tetangga terbangun. Dalam hitungan menit, warga berdatangan membawa lampu minyak. Namun ketika memeriksa halaman belakang, tidak ada apa-apa, hanya tanah yang basah dan beberapa jejak seperti bekas kain diseret. Malam itu menjadi pembuka teror panjang bagi desa Cempaka. Rumor pertama pun mulai menyebar. Bahwa makhluk itu bukan berasal dari sini. Bahwa ia pernah menghantui desa Batu Kapur. Dan bahwa kini, ia telah memilih desa Cempaka sebagai rumah barunya. Sejak kejadian di rumah Sarinah, desa Cempaka berubah drastis. Tidak ada lagi yang berani keluar malam kecuali benar-benar mendesak. Beberapa rumah sudah mulai menambah penerangan dengan lampu minyak tambahan, dan sebagian warga memilih tidur di ruang tengah karena takut berada sendirian di kamar. Namun tidak semua bisa menghindari malam. Wito, pemuda berusia 20 tahun yang bertugas menjaga ronda, harus tetap menjalankan kewajibannya. Ia adalah satu dari sedikit orang yang berani berada di luar saat malam tiba, setidaknya begitu yang ia katakan pada orang lain. Tetapi malam itu berbeda. Jam baru menunjukkan pukul 1.47 dini hari ketika Wito merasakan kantuk berat. Ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi umum dekat pos ronda untuk membasuh wajah. Kamar mandi itu terletak di antara pohon jati besar yang batangnya menghitam dimakan usia. Dari pos ronda, Wito bisa melihat bangunannya yang kecil dan remang-remang, berdiri sendirian dikelilingi semak-semak liar. Saat ia mendekat, suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Udara terasa lebih dingin, seakan ada sesuatu yang mematikan setiap rasa aman di sekitar tempat itu. Wito mengerutkan dahi.
Kok sunyi banget? Biasanya ada suara apa kek? Gumamnya. Ia mendorong pintu kamar mandi. Engselnya berderit, memantulkan bunyi yang memecah senyap. Wito menyalakan lampu petroma kecil di dinding. Cahaya redupnya menyapu ruangan. Pertama hanya dinding kayu yang lembab terlihat. Lalu lantai semen yang retak. Lalu, sudut gelap di belakang pintu. Sesuatu ada di sana. Wito membeku. Lampu petromak berkedip. Dan muncul sosok itu. Pocong. Duduk di lantai kamar mandi, kepala menunduk, kainnya basah seperti baru keluar dari tanah. Lumpur menempel tebal di bagian dadanya, menetes perlahan seperti tanah yang baru diciduk dari kuburan. Wito tidak bisa bergerak. Tubuhnya menegang seperti dipaku ke tanah. Pocong itu mengangkat kepalanya perlahan, sangat perlahan, seperti sendi lehernya patah tapi tetap bisa bergerak. Suara kecil terdengar dari pundak pocong, bunyi krek, 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 suara tulang yang ditarik paksa. Matanya terbuka. Keduanya hitam legam, tanpa bola mata, seolah dua lubang tak berujung. Dalam sepersekian detik, Wito melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Bayangan wajah pocong itu muncul di cermin kecil di dinding, tetapi wajah di cermin tidak sama. Wajah versi cermin tersenyum, lebar, terlalu lebar, hingga kulit pipi hampir robek. Wito tersentak mundur, menghantam pintu. Lampu petromak berkelip makin kuat, kemudian padam. Gelap total. Tidak ada suara. Hanya napas Wito yang memburu dan detak jantung yang memukul dadanya. Lalu terdengar suara dari sebelah kanan telinganya. Wito. Suaranya seperti gesekan tanah basah dicampur bisikan dari dalam peti mati. Wito menjerit. Tangannya meraba-raba pintu, menemukannya, lalu menendangnya hingga terbuka. Ia berlari sekencang mungkin menuju pos ronda. Ketika sampai di sana, ia jatuh tersungkur. Tubuhnya gemetar. Teman rondanya, Nurman, langsung menghampirinya. Wit, kenapa? Kamu kenapa? Namun Wito tidak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kamar mandi, mulutnya bergetar tanpa suara. Nurman menoleh ke arah yang ditunjuk. Kamar mandi tampak gelap. Hening. Tapi sesuatu bergantung di pintunya. Sehelai kain putih kotor, seperti robekan dari kain kafan, dan dari arah kamar mandi tercium aroma tanah kuburan yang menebal. Nurman mundur beberapa langkah, ngeri. Malam itu seluruh desa kembali ribut. Kabar bahwa pocong telah masuk kamar mandi membuat ketakutan warga memuncak. Banyak yang tidak tidur sampai pagi, karena setiap kali angin berhembus, mereka merasa pocong itu bisa muncul di mana saja. Dan itu baru permulaan. Sejak kejadian Wito di kamar mandi, desa Cempaka benar-benar berubah seperti desa yang ditinggalkan jiwa. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain di sore hari. Tidak ada ibu-ibu berkumpul di teras untuk mengupas singkong. Semua orang memilih berada di dalam rumah sebelum matahari tenggelam. Namun malam itu, ketakutan warga mencapai titik baru. Pak Darsa, seorang petani tua yang tinggal sendirian sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, termasuk orang yang tidak cepat percaya cerita aneh. Baginya, pocong hanyalah cerita pengantar tidur anak-anak. Tahayul itu, katanya pada Wito beberapa hari sebelumnya. Pocong mana ada masuk kamar mandi? Kau itu kurang tidur. Meski begitu, malam itu Pak Darsa merasa ada yang berbeda di kamarnya. Udara terasa lebih lembab, seperti ada kabut tipis yang masuk lewat celah jendela. Minyak kayu putih yang biasanya ia oleskan di leher pun seakan tidak bisa menghangatkan tubuhnya. Ia baru saja merebahkan badan ketika lampu di kamar berkedip 3 kali, lalu stabil kembali. Korslet, korslet, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Pak Darsa menarik selimut, memejamkan mata, dan berusaha tidur. Namun baru beberapa menit memejam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kasurnya menggembung sedikit di sisi kanan. Tidak keras, tidak pula tiba-tiba, tetapi gerakannya jelas,
seperti ada sesuatu yang perlahan naik ke atas kasur. Pak Darsa membuka mata. Ia menoleh ke kanan. Dan darahnya membeku. Di sisi kasur, ada tubuh berselimut kain putih kotor, terbaring lurus. Kain kafan itu kusut dan penuh lumpur, persis seperti cerita-cerita dari warga lainnya. Dan yang paling mengerikan bukanlah bentuknya, melainkan posisinya. Makhluk itu berbaring tepat di sebelah Pak Darsa, seolah keduanya pasangan yang akan tidur bersama malam itu. Pak Darsa menjerit dan langsung terjatuh dari kasur, tubuhnya menabrak lantai kayu. Namun pocong itu tidak bergerak. Ia tetap berbaring, kaku, seakan menunggu. Pak Darsa merangkak menuju pintu kamar, tetapi sebelum ia sempat berdiri, bunyi kain digesek terdengar dari arah ranjang. Pocong itu menoleh. Tidak seutuhnya, kepalanya berputar perlahan ke arah Pak Darsa, tapi bukan seperti kepala manusia yang berputar. Lehernya bergerak seperti kain yang dipelintir, tanpa tulang, tanpa batasan. Mata pocong itu terbuka, penuh tanah hitam. Dari mulutnya keluar tanah basah yang menetes ke kasur. Pak Darsa mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Pocong itu merayap turun dari kasur, bukan melompat, bukan menggeser badan, tetapi seperti ditarik oleh tangan tak terlihat, jatuh perlahan dengan suara lembek. Pluk! Dan kemudian, pocong itu merangkak. Tidak melompat, tidak melayang. Ia merangkak cepat ke arah Pak Darsa dengan gerakan yang patah-patah, seolah tulangnya terbalik di dalam kafan. Setiap gerakannya memercikkan tanah basah ke lantai kamar. Pak Darsa menjerit keras, membuka pintu kamar, dan berlari keluar rumah sambil terhuyung-huyung. Warga yang mendengar teriakannya langsung keluar. Mereka menemukan Pak Darsa pingsan di halaman rumah, tubuhnya gemetar hebat. Saat warga masuk ke dalam rumah untuk memeriksa, kamar itu kosong. Tidak ada pocong. Tidak ada bekas kain kafan. Hanya tanah basah di lantai yang membentuk jejak menuju jendela, seolah makhluk itu keluar dengan melayang perlahan ke udara. Sejak malam itu, Pak Darsa tidak pernah lagi tidur di dalam rumah. Ia memilih tidur di beranda, ditemani lampu minyak dan kayu kemenyan yang dibakar setiap malam. Warga semakin yakin satu hal. Pocong itu tidak lagi memilih tempat. Ia bisa muncul di mana saja, bahkan di ranjang mereka sendiri. Dan di tengah ketakutan itu, nama seorang pemuda mulai disebut-sebut oleh Kiai Mustafa di pesantren. Pemuda pendiam yang tidak menyangka bahwa takdirnya akan berubah. Ahmad. Sehari setelah insiden mengerikan di rumah Pak Darsa, suasana desa Cempaka berubah menjadi semakin tegang. Banyak warga yang menyiapkan bawang putih, garam kasar, atau menabur kapur barus di sudut-sudut rumah, berharap dapat mengusir makhluk yang meneror mereka. Namun sebagian besar sadar, pocong itu tidak takut apa-apa. Di tengah kekacauan ini, pesantren Al-Hidayah menjadi satu-satunya tempat yang masih tampak tenang. Letaknya di pinggir desa, agak jauh dari pemukiman, dikelilingi kebun bambu yang rimbun dan hamparan ladang milik pesantren. Disinilah Kiai Mustafa memanggil salah satu santrinya yang paling ia percaya, Ahmad, pemuda pendiam yang setiap pagi menggembala kambing milik pesantren. Ahmad datang dengan membawa tongkat gembalanya, wajahnya tampak bingung melihat raut tegang Kiai Mustafa. Ahmad, duduklah, nak, ujar Kiai Mustafa, suaranya berat. Ahmad duduk di atas tikar pandan. Ada apa, Kiai? Kenapa semua terlihat gelisah? Kiai Mustafa menarik napas panjang. Di depannya tergeletak sebuah kitab tua yang sampulnya sudah menghitam oleh usia. Beliau mengusap sampul itu pelan. Kau pasti sudah mendengar soal gangguan di desa. Pocong yang berkeliaran, masuk rumah, masuk kamar mandi, bahkan tidur di samping orang. Ahmad mengangguk pelan. Saya dengar dari para santri, Kiai. Tapi bukankah itu hanya gangguan jin biasa? Kiai Mustafa menatap Ahmad dalam-dalam. Tidak, Ahmad. Ini bukan jin biasa. Bukan pula ruh orang mati yang tersesat. Ahmad mengernyit. Lalu, apa, Kiai? Kiai Mustafa membuka kitab tua itu,
memperlihatkan halaman penuh tulisan Arab gundul yang tampak ditulis tangan. Makhluk itu berasal dari desa Batu Kapur. Nama itu membuat Ahmad menegakkan tubuhnya. Desa Batu Kapur? Yang jaraknya 2 bukit dari sini? Betul. Kiai Mustafa mengangguk. Beberapa tahun lalu, desa itu juga mengalami teror yang sama. Warganya didatangi pocong yang tidak pernah hilang meski adzan dikumandangkan, ruqyah dilakukan, atau kuburan diperiksa. Ahmad merinding. Lalu bagaimana mereka menghentikannya? Tidak dihentikan. Hanya dipindahkan. Nada suara Kiai Mustafa terdengar berat, seperti memikul beban. Ahmad menelan ludah. Dipindahkan? Oleh siapa? Kiai Mustafa menutup kitab, kedua matanya menatap lantai. Oleh Ustadz Hari. Nama itu cukup terkenal di daerah sekitar. Ustadz Hari dikenal sebagai orang yang pernah belajar pada para ulama ahli hikmah di Jawa Barat. Namun ia sudah lama tidak tampak. Ustadz Hari berhasil memutus gangguan pocong dari Batu Kapur, lanjut Kiai Mustafa. Tapi ia tidak mampu memusnahkannya. Maka, makhluk itu dibuang jauh dari desa. Ahmad kembali bertanya, suaranya bergetar. Dibuang kemana, Kiai? Kiai Mustafa menatap Ahmad, dalam, penuh makna. Ke desa Cempaka ini, Ahmad. Ruangan itu seakan membeku. Angin dari luar tikar berhenti masuk. Ahmad menelan ludah, matanya membesar. Lalu, kenapa malah jadi mengganggu kita, Kiai? Kiai Mustafa tidak langsung menjawab. Beliau bangkit, berjalan ke jendela, menatap bukit-bukit gelap di kejauhan. Ustadz Hari mengira makhluk itu akan kembali ke tanah asalnya atau hilang di perjalanan. Namun rupanya ia menemukan sesuatu di sini. Ahmad menunduk. Sesuatu? Apa maksud Kiai? Kiai Mustafa menoleh, tatapannya tajam. Pocong itu tertarik pada desa ini karena ada seseorang yang auranya sangat kuat. Seseorang yang bisa membuka rantai yang mengikatnya, atau memutusnya untuk selamanya. Ahmad terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa orang itu, Kiai? Tanyanya pelan. Kiai Mustafa mendekat, menempatkan tangannya di bahu Ahmad. Engkau, Ahmad? Ahmad terperanjat. Saya? Tapi saya hanya santri yang menggembala kambing. Saya bukan apa-apa. Kiai Mustafa tersenyum tipis. Justru karena itu, hati yang bersih tidak selalu lahir dari orang besar. Kadang lahir dari mereka yang tidak menyadari kekuatannya. Ahmad menunduk. Ia menggenggam tongkatnya erat. Di luar sana, angin berhembus kencang. Suara bambu beradu terdengar mengerik. Malam turun perlahan di kampung Cibeunying. Kabut tipis merayap di sela pepohonan, membuat suasana desa tampak seperti diselimuti selimut putih yang dingin. Di rumahnya yang sederhana, Alia duduk gelisah di tepian ranjang. Sejak kejadian suara langkah di teras rumahnya semalam, ia merasa ada sesuatu yang terus mengikuti. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Angin malam mengaduk tirai jendela, menyalakan dan memadamkan bayangan searah hembusannya. Ayah dan ibunya sudah tidur, tetapi kantuk Alia tidak kunjung datang. Suara ketukan pelan dari arah dapur membuat bulu kuduknya berdiri. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengira itu suara tikus, tapi ketukannya terlalu ritmis, terlalu teratur, terlalu seperti ulah seseorang. Alia menarik napas, memaksakan keberanian yang ia sendiri tidak yakin masih punya. Ia berdiri perlahan, menyusuri lorong menuju dapur. Lampu di dapur tidak dinyalakan, membuat ruangan itu tampak seperti gua gelap. Tok, tok, tok. Ketukannya sekarang terdengar dari belakang tirai yang menutupi jendela dapur. Alia berhenti. Jantungnya berdebar keras hingga telinganya berdenging. Ia memaksa tangannya terulur, memegang tepi tirai, dingin seperti es. Siapa? Bisiknya, nyaris tak terdengar.
Tak ada jawaban. Hanya ketukan itu, semakin pelan, semakin memelas. Alia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menarik tirai itu. Tirai terbuka pelan, dan tidak ada siapapun. Hanya halaman belakang yang gelap, diwarnai kabut tebal dan suara jangkrik yang terdengar jauh. Ia mencoba menarik napas lega, ketegangan tubuhnya sedikit mereda. Namun ketika ia menoleh ke pintu dapur untuk kembali, bayangan tinggi di luar jendela menempelkan wajahnya pada kaca. Wajah pucat. Mata merah membara. Nafas berat yang mengembun. Alia terlonjak mundur dan menahan teriakan yang hampir meluncur dari tenggorokannya. Ia terpeleset, jatuh duduk di lantai, napas memburu. Dengan sisa keberanian yang terkumpul dari rasa ketakutan yang menyesakan, ia berdiri dan lari ke kamar tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, Alia menceritakan semuanya kepada Dimas dan Reno di sekolah. Mereka berdua terkejut, apalagi karena kejadian itu mirip dengan penampakan yang mereka alami di tepi hutan beberapa malam sebelumnya. Berarti yang kita lihat itu bukan halusinasi, ujar Reno, gelisah. Makhluk itu benar-benar ngikutin kita. Dimas menatap Alia, wajahnya tegang. Kita harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ini udah nggak normal. Alia menggigit bibirnya. Aku yakin apapun itu, dia tahu kita lihat dia waktu malam di sungai itu. Dimas mengangguk pelan. Dan dia nggak suka. Keheningan menurun di antara mereka. Untuk sesaat, suara anak-anak lain di sekolah terdengar jauh, seolah dunia di sekitar memudar. Hanya rasa takut yang menggantung di udara. Alia menatap kedua temannya, suara bergetar. Kalau dia terus mendekat, apa yang harus kita lakukan? Dimas menatapnya tajam, seolah telah membuat keputusan besar. Kita harus kembali ke tempat itu malam ini. Kita harus tahu apa yang dia cari. Reno langsung menatapnya tidak percaya. Gila lu, Mas? Kita hampir celaka, dan lu mau balik lagi. Tapi Dimas tetap pada pendiriannya. Justru karena itu. Kalau kita cuma diam, kita bakal terus dikejar. Alia merasa ketakutan yang sama merayap di dadanya. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lain, sebuah firasat kuat bahwa makhluk itu bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Malam mulai menjelang. Dan mereka bertiga tahu. Ini baru awalnya. Langit malam kembali muram ketika Dimas, Alia, dan Reno berdiri di jalan setapak menuju hutan yang menuntun mereka ke sungai tempat semuanya bermula. Angin membawa aroma lembab tanah basah, dan suara burung hantu terdengar memecah keheningan. Alia menggenggam senter kecil yang gemetar di tangannya. Reno menelan ludah, sementara Dimas berjalan paling depan dengan langkah yang lebih mantap dari yang ia rasakan. Kalau ada yang mau mundur, sekarang waktunya, bisik Dimas tanpa menoleh. Tidak ada jawaban. Mereka bertiga sudah terlalu jauh untuk kembali. Jalan menuju sungai tampak berbeda di malam hari. Pepohonan seperti tumbuh lebih tinggi, lebih rapat, dan bayang-bayangnya menutupi langit. Mereka tiba di tepian sungai yang dulunya mereka sebut sungai mati, karena jarang mengalir, hanya genangan hitam yang diam seperti kaca raksasa. Alia mengarahkan senter ke permukaan air. Genangan itu tidak memantulkan cahaya senter seperti biasanya. Airnya tampak gelap, lebih pekat daripada hitam, seolah menyerap cahaya. Kok kayak, bukan air ya? Gumam Reno, merinding. Diam dulu. Dengar nggak? Dimas mengangkat tangan, memberi tanda agar mereka hening. Suara lirih muncul dari seberang genangan. Kembali ke Aan. Alia menahan napas. Wajahnya memucat. Itu, suara perempuan, bisiknya, hampir tidak terdengar. Reno mundur beberapa langkah. Gue nggak mau di sini lagi, Dim. Ini bukan main-main. Tapi sebelum mereka sempat memutuskan apapun, permukaan air bergelombang. Bukan ribut seperti dilempar batu, melainkan bergerak dari dalam,
seperti makhluk besar sedang merayap naik ke permukaan. Air itu kemudian mengumpal, membentuk sesuatu. Sebuah bayangan. Tinggi. Kurus. Wajahnya seperti tengkorak tertutup kulit tipis, matanya cekung dengan sinar merah samar. Alia terisak. Itu yang ngikutin aku di jendela. Bayangan itu mengeluarkan suara nafas berat, seperti angin melewati rongga kosong. Kembali ke Aan. Teriakan itu membuat permukaan air bergetar keras, memercikan lumpur hitam. Dimas menegakkan badan, menahan rasa takut yang menekan dadanya. Kembalikan apa? Apa yang kamu cari? Bayangan itu mengangkat tangan panjangnya, menunjuk tepat ke arah Dimas. Suaranya bergetar seperti berasal dari dalam tanah. Benda itu milikku? Dimas tertegun. Ia merogoh saku jaketnya, dan wajahnya berubah. Dari dalam saku itu, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna hitam, berbentuk segitiga dengan ukiran aneh di permukaannya. Reno memekik pelan. Astaga! Dim, itu apa? Dari mana lu dapet? Dimas menatap benda itu dengan mata tak percaya. Aku nemuin ini waktu kita lari dari sini malam itu. Aku kira cuma batu aneh. Aku nggak tahu kalau... Bayangan itu mengeluarkan suara melengking, marah, menyakitkan telinga mereka. Kembalikan, atau kalian akan jadi penggantinya. Tanah di sekitar mereka bergetar. Air sungai memercik ke segala arah. Pohon-pohon di tepian bergoyang seolah diterpa badai, padahal udara malam tetap diam, tidak berangin. Alia berteriak, "Dimas, lempar aja batunya." Tapi Dimas tidak bisa bergerak. Kakinya seolah terpaku. Matanya terpaku pada benda itu. Reno meraih tangannya, mengguncangnya keras. "Dimas, buang sekarang." Dimas akhirnya terbangun dari keterpakuannya. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia mengayunkan tangannya dan melempar batu hitam itu ke tengah genangan. Benda itu menyentuh air, dan permukaan genangan mendidih seketika. Suara jeritan melengking menggema dari segala arah, seperti ribuan suara yang saling bertumpuk. Bayangan itu bergetar, lalu ambruk ke dalam air, larut bersama gelombang hitam yang berputar ke bawah, seperti pusaran yang menelan dirinya sendiri. Dan dalam hitungan detik, semuanya kembali sunyi. Tidak ada pusaran. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Hanya permukaan genangan hitam yang kembali diam seperti kaca. Ketiganya terengah-engah. Reno hampir jatuh duduk di tanah. Alia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Dimas menatap genangan yang sekarang tampak seperti sebelumnya. Sunyi, gelap, dan dingin. Alia akhirnya bersuara dengan suara serak. "Sudah selesai?" Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap air itu lama, terlalu lama. Reno menepuk bahunya. "Dim?" Dimas menggeleng pelan. "Belum. Aku yakin, itu belum selesai." Dan saat angin malam akhirnya berhembus, membawa kabut dari dalam hutan. Sebuah tangan hitam muncul perlahan di bawah permukaan genangan, lalu menghilang kembali, seolah sengaja menunjukkan bahwa ancaman itu masih ada. Angin subuh yang lembab menyapu desa Cempaka ketika Dimas, Alia, dan Reno pulang dengan langkah lemas. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara sepanjang perjalanan. Bayangan dari sungai mati masih melekat di pikiran mereka. Suara itu, bentuknya, dan peringatan terakhir yang menggema seperti kutukan. Rumah Dimas tampak sepi saat mereka tiba. Lampu di beranda belum dinyalakan, padahal biasanya neneknya sudah bangun sejak sebelum azan. Dimas mengetuk pintu pelan. "Nek," panggilnya dengan suara kecil. Pintu tidak bergerak. Hanya keheningan yang menjawab. Alia menelan ludah. "Coba, buka saja, Dim." Dimas memutar gagang pintu. Tidak terkunci.
Ia mendorong pintu, dan aroma dingin seperti bau kain basah langsung menyergap hidung mereka. Reno mengangkat senter, menyorot ruang tamu. Dan di sana, di tengah ruangan, Nenek Dimas terbaring pingsan di lantai, seperti seseorang menjatuhkannya begitu saja. "Nek!" Dimas berteriak panik, langsung berlari mendekat. Alia membantunya memeriksa napas. Masih hidup, gak ada luka, cuma pingsan. Tapi Reno menatap ke dinding di belakang mereka, wajahnya pucat. "Lihat, itu." Di dinding papan yang biasanya kosong, kini tergores dengan sesuatu seperti kuku atau benda tajam. "Kembalikan." Yang diambil. Tulisan itu panjang, dalam, dan basah, seperti baru dibuat. Alia memeluk dirinya sendiri. "Dim, ini bukan cuma soal benda itu. Dia udah masuk rumahmu." Dimas mengepalkan tangan. "Kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ini udah nggak bisa kita hadapi sendiri." Mereka membawa Nenek Dimas ke rumah Ustadz Hari, satu-satunya orang yang dianggap paling tahu soal hal mistis di desa itu. Rumah kayu Ustadz Hari berada agak ke pinggir desa, tapi lampunya sudah menyala saat mereka tiba. Ustadz Hari membuka pintu dengan wajah khawatir. "Ada apa pagi-pagi begini?" Ketika melihat Nenek Dimas yang tak sadarkan diri, ia langsung mempersilakan masuk. "Apa yang kalian lihat? Ceritakan dari awal." Dimas menceritakan semuanya. Bau aneh, sosok bayangan di sungai mati, batu hitam yang ia temukan, hingga tulisan di dinding rumahnya. Ustadz Hari menutup mata sejenak, menghela napas dalam-dalam. "Aku sudah menduga," katanya perlahan. "Apa yang datang ke desa ini bukan roh biasa. Dia berasal dari desa Batu Kapur. Dan aku, yang membuangnya ke sini." Reno tersentak. "Tunggu, Pak Ustadz, jadi Bapak yang memindahkan makhluk itu?" "Ya." Suaranya berat, penuh penyesalan. "Beberapa tahun lalu, kami menemukan makam yang tidak wajar di Batu Kapur. Kain kafannya selalu basah, makamnya selalu retak, dan warga sering melihat pocong berkeliaran. Aku dan beberapa orang mencoba mengusirnya, tapi makhluk itu terlalu kuat. Maka aku memindahkannya ke sini." Alia memegang kepala. "Terus, kenapa dia balik lagi sekarang? Kenapa ngikutin Dimas?" Ustadz Hari menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara rendah, "Karena yang kalian temukan itu bukan batu biasa." Ia bangkit, mengambil sebuah kitab tua dari lemari. Benda itu adalah segitiga makam, semacam penanda roh terikat. Jika seseorang menyentuhnya tanpa sengaja, roh itu akan menganggap orang tersebut sebagai penjaga baru. Dan dia akan menagih, dia akan meminta sesuatu yang belum terselesaikan. Dimas mengerutkan dahi. "Tapi aku sudah balikin benda itu." "Tidak cukup," jawab Ustadz Hari. "Makhluk itu terikat padamu. Dan dia ingin sesuatu darimu, atau dia akan mengambilnya sendiri." Alia menggigil. "Mengambil apa?" Ustadz Hari menatap mereka tajam. "Nyawa." Keheningan panjang memenuhi ruangan. Reno menunduk, suaranya bergetar. "Jadi, gimana cara nyelamatin Dimas?" "Tidak ada yang bisa menghentikan makhluk itu," jawab Ustadz Hari, "kecuali seseorang yang punya kemampuan khusus. Seseorang yang bisa memutus ikatan roh. Seseorang yang tidak asing bagi kalian." Dimas mengernyit. "Maksudnya siapa?" Ustadz Hari menghela napas panjang. "Ahmad." Santri penggembala kambingnya Kiai Mustafa dari pesantren Al-Hidayah. Alia menatap Dimas dengan mata terbelalak. "Reno memeki kecil, yang tiap hari bawa kambing lewat tebing belakang desa itu?" Dimas terdiam. Pikirannya melayang pada sosok pemuda pendiam berwajah teduh yang sering lewat sambil menggiring kambing, tapi tidak pernah mereka sangka punya peran sebesar itu. Ustadz Hari menutup kitabnya dan berdiri. "Kalian harus menemui Ahmad."
Tanpa dia, kalian bertiga tidak akan bertahan hidup melewati malam berikutnya. Dan ketika mereka hendak pergi, lampu ruangan berkedip, udara menjadi dingin seperti es. Nenek Dimas yang pingsan mengerang pelan, dan dari mulutnya keluar bisikan rendah. Dia sudah datang. Langit malam di desa Cempaka tampak seperti kanvas hitam yang ditebalkan. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan pekat yang terasa lebih berat dari biasanya, seolah desa itu sedang ditutupi sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Dimas, Alia, dan Reno bergegas menuju pesantren Al-Hidayah, tempat tinggal Ahmad, santri penggembala kambing Kiai Mustafa yang disebut Ustadz Hari bisa memutus ikatan roh yang memburu mereka. Pesantren itu terlihat sederhana, dikelilingi pagar bambu dan pepohonan jati. Di halaman, puluhan kambing sedang tertidur. Di antara mereka, berdiri seorang pemuda berwajah tenang dengan sorot mata teduh. Ahmad. Ia seolah sudah menunggu. Ustadz Hari sudah beritahu, katanya tanpa bertanya. Kalian diikuti sesuatu yang tidak wajar. Reno langsung maju. Mas Ahmad, tolong kami. Pocong itu udah masuk rumah Dimas, neneknya hampir mati, terus di sungai mati dia. SST, Ahmad mengangkat tangan. Aku tahu. Makhluk itu sedang menuju ke sini. Alia memegangi lengan Dimas. Ke sini? Ahmad mengangguk tenang. Dia mengikuti ikatan yang sudah tertanam dalam diri Dimas. Dan ikatan itu hanya bisa diputus di tempat ia pertama kali kehilangan tubuhnya. Dimas mengerutkan dahi. Maksudnya, makamnya? Ya, jawab Ahmad. Di Bukit Jati Tua, dekat desa Batu Kapur. Reno menegang. Tapi itu jauh. Jika kita menunggu sampai dia datang, kata Ahmad sambil menatap kegelapan, kalian tidak akan sempat lari. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Alia menjerit. Dimas memandang sekitar. Tidak ada angin, tidak ada hewan bergerak, tapi getaran itu terasa seperti langkah raksasa yang menghantam tanah. Ahmad mengambil tongkat kayu panjang dari samping kandang kambing, lalu menatap mereka dengan serius. Sekarang, kita pergi. Perjalanan menuju Bukit Jati Tua dilakukan dengan tergesa-gesa. Mereka melewati ladang kosong, melewati tebing kecil, hingga masuk ke jalan berbatu yang jarang dilalui orang. Kabut turun perlahan, menutupi pandangan mereka. Alia merapat kepada Dimas. Dim, kalau kita nggak selamat. Kita selamat, potong Dimas cepat. Aku janji. Ahmad, yang berjalan di depan, berhenti tiba-tiba. Reno hampir menabraknya. Kenapa, Mas? Ahmad menunjuk ke pohon jati terbesar di dekat mereka. Sesuatu menggantung di cabangnya. Sosok pocong. Tergantung terbalik, kainnya berkibar lembut, wajahnya menatap mereka dari balik kain kusut yang sobek di bagian mata. Alia mundur sambil menekan mulutnya. Dimas tertegun. Reno gemetar. Dim, itu yang sama kayak di rumahmu. Ahmad mengetuk tanah dengan tongkatnya. Dia sudah lebih dekat dari yang kusangka. Pocong itu jatuh dari pohon tanpa suara. Bukan melompat. Bukan menggelinding. Jatuh seperti benda mati. Tetapi sesampainya di tanah, ia berdiri perlahan. Tubuhnya bergeser seolah ditarik oleh tali tak terlihat. Sorot matanya merah menyala. Ia bergerak tanpa melompat, melainkan melayang perlahan ke arah mereka. Alia berteriak. Reno mundur sambil mengangkat tangan seolah ia bisa menahan makhluk itu. Namun Ahmad melangkah maju, mengangkat tongkatnya. Jangan menyentuh mereka, teriak Ahmad. Pocong itu berhenti 3 meter di depan Ahmad. Tanah di sekitar mereka mulai pecah, akar-akar pohon mencuat dari dalam, seperti tangan yang merayap. Ahmad menancapkan tongkat ke tanah. Dari tongkat itu keluar cahaya putih lembut, tidak menyilaukan, tapi kuat, memantul pada kabut yang menutupi mereka. Pocong itu meringkuk,
mengeluarkan suara garau. "Kembali ke Aan." Ahmad berseru lantang. "Engkau bukan lagi penghuni dunia ini. Ikatanmu sudah terputus. Kembalilah kepada Tuhanmu." Tanah berderak keras. Pohon-pohon bergetar. Alia memeluk Dimas sambil menangis. Dan pocong itu mulai merangkak cepat ke arah Dimas. Suara tangan terikatnya menyeret tanah terdengar sangat dekat. Ahmad mengayunkan tongkatnya, cahaya putih memancar mengenai sosok pocong itu. Tubuh pocong itu bergetar keras, seperti terbakar oleh cahaya yang tak terlihat. Tapi ia masih mendesis marah. "Bawa aku pula Aang." Ahmad menatap Dimas. "Dia butuh sesuatu darimu. Sesuatu yang tidak kau sadari." Dimas membelalakan mata. "Apa? Aku nggak punya apa-apa lagi." Ahmad menatap dalam ke mata Dimas. "Bukan benda, Dimas. Tapi penerimaan." Dimas terhuyung. "Apa maksudnya?" "Dia tidak mati dengan tenang," jawab Ahmad cepat. "Arwahnya terikat karena ketakutan saat dicabut nyawanya. Dia ingin seseorang menyaksikan kepulangannya. Tidak diusir. Tidak dibuang. Tapi diterima." Dimas menatap pocong itu. Makhluk itu berhenti merangkak, tubuhnya bergetar, seperti menahan tangis. Alia menepuk pundak Dimas. "Dim, cuma kamu yang bisa." Dengan napas gemetar, Dimas melangkah maju. Ia menatap sosok itu. "Aku di sini," katanya pelan. "Kalau kau mau pulang, pulanglah. Aku izinkan." Sosok pocong itu mendongak, kainnya bergerak seperti tertiup angin dari dalam tubuhnya. Cahaya putih dari tongkat Ahmad menyelimuti mereka berdua. Pocong itu mengangkat tangan terikatnya perlahan, seperti memberi salam terakhir kepada seseorang yang akhirnya mengakui keberadaannya. Kemudian, tubuh itu retak menjadi serpihan cahaya. Pelan. Sunyi. Damai. Serpihannya melayang ke atas, lalu hilang di antara kabut dan langit malam. Tanah berhenti bergetar. Kabut menghilang. Udara kembali terasa ringan. Alia tersungkur, menangis lega. Reno terduduk sambil menepuk dadanya. Dimas berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ahmad menurunkan tongkatnya. "Selesai," katanya pelan. Dia sudah kembali. Pagi itu, matahari terbit perlahan, memandikan desa Cempaka dengan warna keemasan. Seolah malam yang penuh teror itu tidak pernah terjadi. Desa kembali tenang. Tidak ada lagi ketukan pintu misterius. Tidak ada lagi bayangan di dapur. Tidak ada lagi pocong yang tidur di sebelah warga. Dimas menatap bukit dari jauh, mengingat cahaya terakhir yang menghilang di antara pohon jati. Alia meraih tangannya. "Kamu hebat, Dim." Reno tersenyum lelah. "Kita semua masih hidup." Dari kejauhan, Ahmad menggiring kambing Kiai Mustafa melewati jalan desa. Ketika melewati mereka, ia tersenyum tipis. "Teror itu sudah berakhir," katanya singkat. Desa Cempaka aman. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, desa itu benar-benar tenang. Tanpa teror. Tanpa bayangan. Tanpa pocong. Hanya kedamaian. Dan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan warga desa Cempaka.